Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi cuy. Mantap nih ya. Aduh. Kalau bukan film Asia, bukan Caramel Popcorn. Kalau bukan cewek Asia seksi cangkul mencangkul sambil berkemah, nih juga bukan Caramel Popcorn namanya. Mantap. Aduh. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang lagi nih, yang berjudul Employee Travel Company Trip tahun 2020 cuy. Film yang berdurasi tayang 1 jam 57 menit ini rilis pada tanggal 1 Februari tahun 2020 dan dibintangi oleh mbak-mbak yang sudah sering disebut namanya di video sebelumnya, yaitu Mbak Emi Fukada cuy. Segitu aja udah ya, nggak usah panjang-panjang cuy, langsung dah. Mantap. Apa lagi nih? Lupa gue cu. Berkisah tentang seorang pria yang pergi berwisata liburan dengan atasan dan rekan kerjanya dengan menyewa sebuah penginapan untuk beberapa hari. Berhubung sang kekasih kebetulan adalah seorang rekan kerja dan juga ikut bersama mereka, ia yang sebentar lagi akan menikah. Pria ini pun bimbang saat atasannya sendiri ternyata selama ini memendam perasaan kepada dirinya. Apa yang akan terjadi kepada hubungan pria ini dan yang cerita? Penasaran gimana lo cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Umi mong nia tong madai lah. Engkai nong sup kama kaya hap ko cai comce om yamle kenap lay. Udah hui. Aduh. Udahlah. Aduh. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok pekerja yang baru sampai di sebuah hotel, yang dimana hari itu adalah hari bahagia mereka karena waktu liburan musim panas perusahaan 1 tahun sekali sudah tiba. Baru mulai udah panjang aja kalimatnya ya. Aduh. Pak Bos pegang-pegang pinggang perhatiin plafon hotel bernama Ikeda. Mbak-mbak senyum-senyum bernama Sing-Sing. Mas-mas, aduh nih orang ini lagi yang main ya. Mas-mas senyum-senyum imut-imut manja bernama Suzuki. Namanya Suzuki lagi. Aduh, ada sol sepatu lewat. Mbak, mana lagi tadi nih? Mbak-mbak terlambat datang bernama Emi. Aduh nih banyaknya nih pemerannya nih. Dan mas-mas lari-lari paling duluan datang bernama Gokuo. Mas Suzuki dan Sing-Sing diceritakan adalah sepasang kekasih yang selalu digoda Mbak Emi dan Pak Ikeda sang bos agar cepat menikah. Sesampainya di penginapan, saat minum bersantai sambil berberes barang, Pak Ikeda pun lagi-lagi bertanya kapan Mas Suzuki dan Sing-Sing akan menikah karena ia merasa senang melihat dua bawahannya itu saling mencintai. Mendengar hal itu, dengan malu Mas Suzuki pun bilang kalau sekarang ia lebih memprioritaskan pekerjaannya. Saat mendengar masukan Pak Ikeda kalau menikah juga akan membuat Mas Suzuki semangat kerja. Setelah mendapat nasihat dari sang bos, Mas Suzuki yang melihat Sing-Sing pencet-pencet rambut sambil duduk melamun. Ia pun menghampiri dan bertanya ngapain Sing-Sing duduk sendiri, sambil bilang kalau tadi Pak Ikeda bercandain dia masalah pernikahan mereka lagi. Mas Suzuki juga bilang kalau ia tidak mau terburu-buru menyelenggarakan pernikahan, meskipun ia juga sangat ingin segera menikah. Berhubung sudah terlalu cinta dengan mas-mas gasing Tamiya pulang maghrib, Sing-Sing pun bilang kalau ia nggak apa-apa selalu menunggu sampai mas-mas Tamiya siap untuk mempersuntingnya. Hal aneh pun mulai terlihat saat Mas Suzuki dan Sing-Sing duduk ngobrolin masa depan. Mbak Emi malah mengintip di balik dinding sambil muka mencurigakan merencanakan sesuatu. Malamnya, saat semua orang berkumpul minum-minum sake, Pak Ikeda yang bilang kalau penginapan itu ternyata memiliki dapur yang bagus. Ditambah Mbak Emi bertanya apakah Mas Suzuki punya sesuatu untuk dimakan. Hal itu pun membuat mas-mas Tamiya diminta oleh bos Ikeda agar memasak sesuatu untuk teman-teman yang lain. Berhubung Mas Suzuki memasak terlalu lama sampai-sampai Sing-Sing sudah ketiduran. Lagi-lagi, dengan muka yang mencurigakan,
Mbak Emi pun menawarkan diri untuk melihat apa yang Suzuki sedang lakukan saat Sing Sing sudah terlalu mengantuk akibat tadi malam bergadang menjaga warnet. Di dapur, saat mas-mas legend memotong agar-agar sajian pas lebaran, ia pun terkejut saat sang ketua memanggil dan berdiri di belakang yang membuatnya langsung meminta maaf karena memasak terlalu lama. Dengan alasan ingin makan banyak makanya masaknya lama, Ketua Emi pun maklum dan bilang kalau itu tidak apa-apa, sambil berjalan manja memuji-muji Mas Suzuki. Dengan pertanyaan apakah Mas Suzuki suka memasak untuk Sing Sing sang pacar, Mas Suzuki yang menjawab iya. Hal itu pun membuat Mbak Emi bilang kalau ia cemburu mendengarnya dan langsung tiba-tiba mendekat langsung menangkap terong-terong manja. Aduh, di meja, saat masakan yang dimaksud sudah jadi dan ternyata hanya segitu, Mas Suzuki pun mendapat pujian dari rekan kerja dan atasannya karena rasa masakannya ternyata enak dan Mas Suzuki ternyata jago masak-memasak. Berhubung ular sawah baru saja ditangkap dan dipermainkan, hal itu pun membuatnya mengantuk dan bingung sendiri karena merasa bersalah dengan Sing Sing sang pacar tapi mubazir kalau ditolak. Sekejap merenungi nasib dan memandangi cat pelitur meja, Mas Suzuki pun dikagetkan oleh bos Ikeda yang tiba-tiba datang dengan Sing Sing kekasihnya yang bilang kalau ia akan bertukar kamar agar Mas Suzuki bisa tidur sekamar dengan Sing Sing. Dengan mengharapkan bisa bertemu dengan ular sawah legendaris, harapan itu pun sekejap sirna saat Mas Suzuki menolak dan tak mau untuk cangkul gergaji yang membuat Sing Sing berakhir dengan kecewa. Aduh. Tengah malam, saat keduanya sudah tertidur lelap, datanglah seorang wanita membuka pintu yang ternyata itu adalah ketua Mbak Emi berkeliaran sibuk berburu belut. Meskipun belut listrik masih bersemayam mengisi daya, Mbak Emi pun tetap mendapatkan hasil buruannya saat ia sigap menangkap belut yang berakhir cangkul gergaji. Apa ini? Besoknya, saat semua orang berkumpul untuk sarapan pagi, Mas Suzuki yang sudah tidak sengaja dicangkul tadi malam, ia pun sedikit merasakan gejolak-gejolak cinta saat Mbak Emi menatap sambil senyum-senyum manja. Aduh. Mbak Emi yang juga selalu teringat tentang kejadian berburu belut, ia pun pegang-pegang pintu sambil miring-miring saat nggak punya pekerjaan pengen sembunyi menghadang Suzuki lewat. Suzuki yang mendengar suara ai entah dari mana, ia pun bingung putar-putar kepala dan terkejut takut-takut dikit melihat ketua Emi muncul dari balik pintu. Berhubung saat itu tidak ada satupun orang yang berada di sana, Suzuki pun terpaksa harus bertawakal saat ketua Emi datang meminta belut buruan. Kejadian berburu belut di persawahan itu pun sontak membuat mas-mas Tamiya pulang maghrib murung dan selalu merenung karena mau nolak mubazir, mau nerima gak enak sama Sing Sing. Berhubung sang pacar tiba-tiba datang dan sudah menaruh curiga, Mas Suzuki yang tidak mau hal yang enggak-enggak bakal terjadi, ia pun dengan sendirinya kembali ke hotel nyamperin ketua Emi dan mengajak sang ketua cangkul gergaji tapi untuk yang terakhir kali. Nah, Raja Pantun nih gua nih. Dan filmnya pun berakhir dengan Mas Suzuki yang hubungannya baik-baik aja sama sang pacar. Dan Mbak Emi yang pulang dengan senang karena sudah mendapat belut hasil tangkapan. Cuy. Aduh. Apa ini? Mantap. Oke guys. Ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film PRED strip 218 di Google Chrome cuy. Dari film ini kita bisa belajar, ketika kamu menemukan seseorang yang bisa dipercaya, genggam erat mereka, karena di dalam hidup, seseorang seperti itu sudah tidak lagi mudah untuk ditemukan. Kita sebagai manusia, baiknya, belajarlah untuk menjaga suatu kepercayaan dengan baik, karena kepercayaan itu seperti penghapus, benda yang akan semakin kecil dan mengecil setiap kita melakukan kesalahan saat menulis pakai pensil. Cuy, mantap nih gue nih.
Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua. Kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya, yang mungkin sekiranya nih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus watching guys. Bye-bye.